Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisya Naswa Aulia dengan NIM 22050974040 dari kelas PTIA. Di sini saya ingin mensimulasikan tentang web server dan DNS server. Sebelumnya, yang pertama tentang web server. Tujuannya yaitu memahami fungsi web server dan cara kerjanya, mengenal HTML, lalu mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Saya akan menjelaskan sedikit tentang web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Jadi, web server ini menghubungkan internet lalu ke user, lalu menerima HTTP request ke web server tersebut. Lalu apabila 80 IP-nya lalu merespon berupa bahasa pemrograman, yaitu ada client script dan server script. Kemudian, jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS, style sheets, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Lalu web server yang paling sering digunakan itu ada Apache, Nginx, lalu ada Lightspeed web server. Fungsi web server selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai, lalu melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Lalu ada web server sebagai hardware, menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Lalu ada web server sebagai software. Selain tempat penyimpanan, fungsi web server adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Web server yang tersedia salah satunya adalah Apache yang paling banyak digunakan. Setelah itu, keunggulan masing-masing web server ada Apache, yaitu pengaturan lebih mudah, open source, komunitasnya yang besar. Lalu ada Nginx, ringan, banyak fitur dan stabil, performa tinggi. Lalu ada IIS mendukung penuh pada Windows, adanya kemampuan pengecekan kesalahan, kerja menggunakan PHP lebih stabil. Lalu yang terakhir adalah Lightspeed web server. Keunggulannya memiliki penjagaan DDoS, recover kesalahan secara langsung, kompatibel dengan .htaccess. Web server berhubungan dengan HTML. Ini ada pengertian HTTP dan HTTPS. HTTP yaitu Hypertext Transfer Protocol, adalah protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia. Sedangkan HTTPS adalah Hypertext Transfer Protocol Secure, adalah versi aman dari HTTP yang dilapisi SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Kita langsung saja ke simulasi setelah ini, yaitu saya tidak menggunakan topologi yang ini, saya menggunakan
topologi yang routing dinamik, tetapi sama saja dengan web server 43.43.43.1. Oke, kita salin HTML di sini, lalu kita masuk ke Cisco Packet Tracer tadi, mana ya? Nah, ini kita ganti dengan itu tadi, lalu kita save. Yes. Oke, kita akan simulasikan web servernya. Kita cek dulu web server. Lalu kita cek HTTP-nya sudah on dan HTTPS-nya sudah on juga. Dan ini belum ada yang saya edit ya. Untuk indeksnya tadi sempat saya edit. Jadi gak apa-apa deh. Kita langsung aja karena indeksnya tadi sudah saya salin dari Classroom. Tadi saya sudah take video, cuma hasilnya hanya suara saya saja. Kita langsung ke PC 1 ya. Lalu kita cek ke command prompt. Kita ping terlebih dahulu 43.43.43.1. Ya, udah terhubung. Kita coba threshold 43.43.43.1. Udah terhubung juga. Oke, kita langsung aja ke web browsernya. Di web browser kita bisa memasukkan HTTP atau HTTPS. Saya coba HTTP terlebih dahulu ya. 43.43.43.1. Ya, ini hasilnya karena saya tadi udah menyalin indeks HTML, udah saya edit. Jadi ini hasil dari indeks HTML yang terbaru. Setelah itu saya coba pakai HTTPS. Hasilnya juga sama seperti ini. Lalu kita beralih ke PC 3. Kita ping terlebih dahulu. Oke, udah terhubung. Kita langsung aja ke web browsernya. Kita pakai HTTPS langsung ya. 43.43.43.1 dan berhasil. Untuk simulasi web server segini dulu karena tadi ada kesalahan teknis dalam video saya dan tidak ada videonya, hanya suara saja. Jadi ini indeks yang udah saya edit. Ini hasilnya itu HR. Selamat datang di officialwebjarcom.com. Web ini adalah percobaan saja. Berikut adalah link terkait Cisco bla 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 bla. Untuk simulasi web server telah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke simulasi DNS server. Kan DNS. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu DNS.
Tujuan dari simulasi saya yaitu memahami fungsi DNS, memahami cara kerja DNS, dan mensimulasikan DNS server dan Cisco Packet Tracer. Apa itu DNS? DNS adalah Domain Name Server atau DNS, adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan Anda ingin mengakses Google alih-alih menulis 172.21.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Oke, fungsi DNS adalah untuk meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, lalu meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Bagian-bagian DNS. Ada root level domain dan ada top level domain. Root level domain merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian belakang sebuah URL. Lalu ada top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai, keduanya yaitu generic top level domain atau GTLD dan Country Code Top Level Domain atau CCLDD. Katakanlah website untuk tujuan komersial biasanya memiliki ekstensi .com, lalu .edu untuk institusi pendidikan dan .gov untuk lembaga pemerintahan. Lalu ada second level domain, ada third level domain, dan ada hostname. Cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Ini dia cara kerja DNS. DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini dimulai ketika Anda mengetikkan URL ke address bar. Lalu recursive query, user memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver harus berikan jawaban. Lalu iterative query, user memasukkan hostname. Lalu non-recursive query, ini merupakan proses pencarian informasi tercepat. Tipe ini tidak memerlukan pencarian di root server atau authoritative name server karena data yang dicari tersimpan dalam cache. Lalu ada DNS recursor atau DNS recursive resolver, ada root name server, ada TLD name server, ada authoritative name server, ada macam-macam DNS lain, ada record atau address record untuk menyimpan informasi soal hostname, time to live atau TTL, dan IPv4 address. Ada AR record menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. Lalu ada MX record merekam server SMTP yang khusus untuk digunakan saling berkirim email suatu domain. Ada CNAME record digunakan untuk meredirect domain atau subdomain. Ada NS record merujuk subdomain pada authoritative name server. Ada PTR record memberikan izin pada DNS resolver. Ada cert record, ada SRV record, ada TXT record, dan ada SOA record.
Kita langsung ke simulasinya, yaitu saya menggunakan topologi tetap seperti tadi, cuma ada DNS server 33.33.33.1, lalu ada web server 43.43.1. Saya tidak menggunakan FTP server terlebih dahulu. Saya hanya menggunakan DNS server dan web server. Kita langsung saja ke Cisco Pakenakan sama. Ini kan lanjut ke DNS, yaitu domain yang digunakan pada kehidupan nyata. Kita harus meng-on-kan terlebih dahulu DNS-nya. Ini masih off. Nah, ini dia on. Setelah itu kita ke PC1 terlebih dahulu ya. Kita ke PC1 terlebih dahulu, lalu kita ke IP configuration untuk mengisi terlebih dahulu DNS servernya, yaitu 33.33.33.1. Lalu kita kembali ke DNS. Kita mengisi record. Ini tujuannya untuk pengganti dari web server tadi yang lebih cepat atau lebih singkatnya lah. Kita gunakan jarcom.com, lalu tujuannya ke 43.43.43.1. Kita add, lalu kita save. Oh, tidak perlu. Oke, kita langsung coba ke PC1 terlebih dahulu ya, ke browser. Kita coba ketikkan jarcom.com. Oke, isinya sama seperti tadi ya. Lalu selanjutnya kita beralih ke PC3. Ini tidak perlu, kita tambah lagi di DNS, tetapi ini tidak pakai record, kita pakai CNAME untuk alias. Kita menggunakan nama baru untuk tujuannya ke jarcom.com. Kalau jarcom.com ini kan tadi ke web server ya, yang 43.43.43.1, sedangkan yang baru ini tujuannya ke jarcom.com. Nah, udah. Setelah itu kita coba ke PC3. Dikarenakan www.jarcom.com tujuannya ke jarcom.com atau ke web server, kita masukkan DNS servernya ini. Login terlebih dahulu ya. Ping www.jarcom.com. Kenapa tidak keluar ya guys? Saya coba PC1 ngeping jarcom.com ya. Bisa terpanggil. Kenapa yang PC3 tidak bisa terpanggil ya? Apakah ini DNS-nya salah ya? Coba saya ubah terlebih dahulu. Kita
Kenapa nge-lag? Maaf. Untuk PC3 sebentar. Oh iya, setelah kita membuat ini record jarcom.com ketika 43.43.1 tujuannya kita coba ke PC1. Sebelumnya kita coba pin jarcom.com lagi dan terhubung. Lalu kita coba ns apa ya tadi, bentar saya lupa, nslookup.jarcom.com. Oke, kita coba nslookup.jarcom.com. Nah, ini ada name dengan address-nya, lalu ada servernya dan address-nya. Selanjutnya saya akan menunjukkan alias tadi yang udah saya buat, yaitu www.jarcom.com, karena tadi ada sedikit masalah di PC3. Kita coba lagi ya dari PC1. Kita cek dulu di PC1, ping dulu www.jarcom.com. Udah terhubung, lalu kita coba nslookup www.jarcom.com. Udah ada, yaitu servernya 3.3.3.3.1, terusnya 3.3.3.3.3.1, lalu non auto retrieve and swear, ada name jarcom.com, ada address-nya 43.43.43.1 aliasnya ada jarcom.com. Itu yang sebenarnya. Lalu kita coba dari PC1 ke web browser. Kita coba www.jarcom.com. Oke, berhasil. Di PC3 tadi ada sedikit kesalahan. Saya ganti DNS servernya menjadi 33.33.33.1. Lalu kita coba ping ya www.jarcom-nya. Kita coba ping lagi www.jarcom.com. Terhubung. Kita coba nslookup www.jarcom.com. Oke, berhasil. Kita langsung ke web browsernya. Yaitu www.jarcom.com. Dan berhasil. Sekian simulasi DNS dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian simulasi web server dan DNS